Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berangkat salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini saya Najwa Alia dengan NIM 2303 akan mempresentasikan dengan tugas dari ekonomi syariah. Nah, yang berjudul definisi ekonomi syariah dan dasar hukum ekonomi syariah. Nah, sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai definisi ekonomi syariah dan dasar hukum ekonomi syariah secara lebih lengkap, rinci, dan mudah dipahami. Nah, materi ini sangat penting dipelajari karena ekonomi syariah itu bukan hanya berkaitan dengan keuntungan dan bisnis semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan hidup manusia di zaman modern. Nah, di zaman modern saat ini, perkembangan ekonomi syariah itu dia sangat pesat. Nah, kita dapat melihat munculnya berbagai lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, penggadaian syariah, asuransi syariah, pasar halal, investasi syariah, hingga bisnis digital berbasis syariah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bank syariah, koperasi syariah, serta penggadaian syariah, asuransi syariah, pasar halal, investasi syariah, hingga bisnis digital berbasis syariah. Nah, bank syariah itu dia bank yang menjalankan sistem keuangan berdasarkan prinsip Islam seperti bagi hasil dan larangan riba. Nah, kalau koperasi syariah itu dia Benteng Mikro Indonesia sebagai contoh koperasi syariah yang menerapkan prinsip tolong menolong dan keadilan dalam usaha bersama. Sedangkan penggadaian syariah itu dia sebagai lembaga penggadaian berbasis syariah yang menggunakan akad sesuai ketentuan Islam tapi tanpa bunga tersebut. Nah, kalau asuransi takaful keluarga itu dia sebagai contohnya tuh asuransi syariah yang menggunakan prinsip saling menanggung risiko atau takaful. Nah, pasar halal adalah pasar yang menjual produk halal dan sesuai syariat Islam, seperti makanan halal, pakaian muslim, kosmetik halal, dan produk yang aman digunakan masyarakat muslim. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia dia memiliki investasi syariah seperti saham syariah dan suku yang dijalankan sesuai prinsip Islam, serta diawasi oleh Dewan Syariah. Nah, kalau bisnis digital syariah adalah usaha online yang dijalankan bisnis digital syariah adalah usaha online yang dijalankan sesuai nilai Islam. Nah, misalnya dia marketplace, produk halal, aplikasi zakat, platform sedekah digital, hingga toko online yang menjual produk halal dan tidak mengandung unsur maupun riba. Nah, selanjutnya kita membahas tentang banyak juga negara yang mulai menerapkan prinsip ekonomi syariah. Nah, karena dianggap lebih adil dan mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sering juga sih kita melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya tuh kayak membeli makanan,
menjual barang, menabung uang, bekerja mencari penghasilan, ataupun melakukan transaksi secara online. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari membeli makanan itu apa, menjual barang itu apa, serta menabung uang, meminjamkan dana, bekerja mencari penghasilan, dan yang terakhir melakukan transaksi secara online. Nah, yang pertama itu membeli makanan. Nah, membeli makanan itu dia kegiatan ekonomi berupa konsumsi, yaitu menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, example-nya itu dia membelikan nasi, sayur, minuman, atau makanan ringan di warung maupun supermarket tersebut. Nah, yang kedua itu menjual barang. Nah, menjual barang tuh adalah kegiatan ekonomi berupa distribusi atau perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menawarkan barang kepada konsumen. Nah, contohnya itu pedagang menjual pakaian, sembako, atau alat tulis. Nah, yang ketiga itu menabung uang. Nah, menabung uang adalah kegiatan menyimpan sebagian pendapat untuk digunakan di masa depan. Nah, tujuannya itu menabung antara lain untuk keamanan keuangan, kebutuhan mendadak, pendidikan, ataupun modal usaha. Dalam ekonomi syariah, menabung dilakukan dengan sistem yang sesuai syariat Islam tersebut. Yang selanjutnya meminjamkan dana adalah kegiatan memperoleh sejumlah uang dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan kewajiban mengembalikannya sesuai perjanjian. Dalam ekonomi syariah, pinjaman tidak boleh mengandung riba atau bunga yang memberatkan. Nah, selanjutnya bekerja mencari penghasilan adalah aktivitas manusia untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bekerja sebagai pegawai, petani, pedagang, guru, ataupun membuka usaha sendiri. Nah, dalam Islam, bekerja termasuk ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan jujur. Yang terakhir, melakukan transaksi secara online adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti handphone atau komputer. Contohnya, belanja di marketplace, transfer uang melalui mobil banking, dan pembayaran digital. Nah, dalam ekonomi syariah, transaksi online harus tetap jujur, jelas, dan tidak mengandung penipuan. Yang selanjutnya itu, di dalam Islam, semua kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan membahas yang pertama, pengertian ekonomi syariah secara mendalam. Yang kedua, tujuan ekonomi syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang keempat, larangan dalam ekonomi syariah. Yang kelima, contoh penerapannya. Yang keenam, serta dasar hukum ekonomi syariah menurut Islam dan hukum di Indonesia.
Baik, di sini kita akan masuk yang pertama ke pengertian ekonomi syariah. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau kerjasama usaha sesuai syariat Islam tersebut. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan di nasabah serta masyarakat tersebut. Adapun pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Koperasi syariah mengutamakan kerjasama, tolong-menolong, keadilan, dan kesejahteraan anggota tanpa menggunakan sistem riba atau bunga tersebut. Pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai syariat Islam. Dalam penggadaian syariah, barang dijadikan jaminan tanpa adanya bunga pinjaman. Biaya yang dikenakan biasanya berupa biaya penitipan atau pemeliharaan barang tersebut. Pengertian asuransi syariah. Yang pertama, asuransi takaful keluarga adalah sistem perlindungan atau penanggungan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Peserta saling membantu melalui dana bersama untuk menghadapi risiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, atau kematian. Pengertian pasar halal. Pasar halal adalah tempat atau sistem perdagangan yang menyediakan produk dan jasa yang halal serta sesuai dengan syariat Islam. Produk yang dijual harus bebas dari unsur haram, aman digunakan, dan diproses secara halal tersebut. Selanjutnya, pengertian investasi syariah. Bursa Efek Indonesia menyediakan investasi syariah, yaitu kegiatan menanam modal pada. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pengertian pegadaian dari syariahnya. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai syariat Islam. Nah, dalam penggadaian syariah, barang ini dijadikan jaminan tanpa adanya bunga pinjaman.
Dia yang dikenakan biaya berupa biaya penitipan atau pemeliharaan barang tersebut. Adapun pengertian asuransi syariahnya. Nah, asuransi tafakul keluarga adalah sistem perlindungan atau penanggungan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Peserta saling membantu melalui dana bersama untuk menghadapi risiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, atau kematian. Adapun pengertian pasar halal, Bursa Efek Indonesia menyediakan investasi syariah, yaitu kegiatan menanam modal pada usaha atau instrumen keuangan yang sesuai prinsip Islam. Investasi syariah dilakukan tanpa riba, perjudian, penipuan, dan usaha haram. Nah, contohnya tuh saham syariah, suku, dan reksadana syariah. Adapun pengertian bisnis digital berbasis syariah. Nah, bisnis digital berbasis syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan melalui teknologi digital digital dan internet dengan tetap mengikuti aturan Islam tersebut. Bisnis ini harus mengutamakan kejujuran, transparansi, produk halal, dan tidak mengandung penipuan atau riba tersebut. Adapun pengertian kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, pengertian membeli makanan ini adalah kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berupa makanan dan minuman agar tubuh memperoleh energi dan kesehatan tersebut. Terus ada pengertian menjual barang. Nah, menjual barang adalah kegiatan menawarkan produk kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan atau pendapat. Nah, pengertian menabung uang. Dan menabung uang adalah kegiatan menyimpan sebagian pendapat untuk kebutuhan masa depan, keadaan darurat, pendidikan, atau modal usaha. Adapun pengertian meminjam dana. Nah, meminjam dana kegiatan memperoleh sejumlah uang dari pihak yang lain yang nantinya harus dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya pengertian bekerja mencari penghasilan. Bekerja mencari penghasilan adalah kegiatan manusia melakukan pekerjaan atau usaha mendapatkan guna memenuhi kebutuhan hidup. Adapun pengertian transaksi online-nya. Nah, transaksi online adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti telepon, genggam, atau komputer. Terus pengertian ekonomi secara umum. Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian distribusi
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, selanjutnya pengertian syariah. Nah, syariah adalah aturan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan. Nah, adapun pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, keberkahan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi konvensional. Nah, pasti teman-teman belum mengetahui kan, apa itu pengertian ekonomi konvensional? Nah, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang lebih menekan pada keuntungan materi, kebebasan individu, dan mekanisme pasar tanpa didasarkan langsung pada aturan agama. Nah, beda ya teman-teman pengertian ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, yang ekonomi syariah tadi dia tuh ya sistem ekonomi yang dijalankan dengan ajaran Islam untuk menciptakan tujuannya, yang mana tujuan itu ada 4, keadilan, kesejahteraan, keberkahan, dan kemasyarakatan masyarakat. Yang dimana mereka tuh sesuai dengan hadisnya. Nah, kalau konvensional ini dia tuh lebih menekan pada keuntungan materi, kebebasan individu, dan mekanisme pasar tanpa didasarkan pada aturan agama. Kalau ekonomi syariah dia sesuai hadis dan Al-Quran ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian riba. Nah, teman-teman pasti sering mendengarkan apa itu riba. Terus tuh apalagi sekarang itu di zaman modern. Nah, riba itu adalah tambahan atau keuntungan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang tertentu yang dilarang dari Islam. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Ketika pihak A meminjam uang kepada pihak B, dan pihak B mengasih minjam tapi dengan syarat dipulangkannya itu lebih. Contohnya seperti pihak A meminjamkan uang 10 juta dan pihak B meminta pengembalian uangnya itu sebesar 11 juta. Jadi itulah yang dinamakan riba teman-teman, yang dimana dibungakanlah uang tersebut dari pihak A yang dipinjamkan dan dipulangkan kepada pihak B dengan bunga sebesar 1 juta. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengertian gerahar. Gerahar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya pengertian maisir. Maisir adalah kegiatan perjudian atau permainan untung-untungan yang memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas
dan sangat dilarang dalam Islam ya teman-teman. Selanjutnya pengertian ijma. Nah, pasti teman-teman agak kurang kayak mana ya, agak kayak belum pernah mendengar kata-kata ijma. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dia pengertian kias. Nah, kias ini adalah metode penetapan hukum Islam dengan membandingkan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian hadis. Nah, teman-teman pasti sudah mendengarkan pengertian hadis itu gimana. Nah, pengertian hadis itu dia tuh segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad dijadikan pedoman hidup sebagai Islam. Jadi kita di sini akan membahas tentang ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan pedoman Al-Quran, hadis, ijma, dan kias yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Nah, ekonomi itu dia mengatur bagaimana manusia mencari, mengelola, menggunakan, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Allah SWT agar terciptanya kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Nah, dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi itu tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar syariat Islam tertentu. Ekonomi syariah memandang bahwa harta itu dia tuh hanya titipan dari Allah yang harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Manusia diberi kebebasan untuk bekerja, berdagang, dan menjalankan usaha, tetap harus memperhatikan nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap transaksi tersebut. Nah, ekonomi itu dia berbeda dengan ekonomi konvensional yang saya jelaskan di atas tadi. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu yang ekonomi konvensional itu dia lebih menekan keuntungan materi dan kebebasan individu tersebut. Ekonomi syariah itu dia lebih menekan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jadi dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga yang menggunakan akad sesuai ketentuan Islam tapi tanpa bunga tersebut. Nah, kalau asuransi takaful keluarga itu dia sebagai contohnya tuh asuransi syariah yang menggunakan prinsip saling menanggung risiko atau takaful. Nah, pasar halal adalah pasar yang menjual produk halal dan sesuai syariat Islam, seperti makanan halal, pakaian muslim, kosmetik halal, dan produk yang aman digunakan masyarakat muslim.
Nah, kalau Bursa Efek Indonesia dia memiliki investasi syariah seperti saham syariah dan suku yang dijalankan sesuai prinsip Islam, serta diawasi oleh Dewan Syariah. Nah, kalau bisnis digital syariah adalah usaha online yang dijalankan sesuai bisnis digital syariah adalah usaha online yang dilakukan sesuai nilai Islam. Nah, misalnya dia marketplace, produk halal, aplikasi zakat, platform sedekah digital, hingga toko online yang menjual produk halal dan tidak mengandung unsur maupun riba. Nah, selanjutnya kita membahas tentang banyak juga negara yang mulai menerapkan prinsip ekonomi syariah. Nah, karena dianggap lebih adil dan mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sering juga sih kita melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya tuh kayak membeli makanan, menjual barang, menabung uang, bekerja mencari penghasilan, ataupun melakukan transaksi secara online. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari membeli makanan itu apa, menjual barang itu apa, serta menabung uang, meminjamkan dana, bekerja mencari penghasilan, dan yang terakhir melakukan transaksi secara online. Nah, yang pertama itu membeli makanan. Nah, membeli makanan itu dia kegiatan ekonomi berupa konsumsi, yaitu menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, example-nya itu dia membelikan nasi, sayur, minuman, atau makanan ringan di warung maupun supermarket tersebut. Nah, yang kedua itu menjual barang. Nah, menjual barang tuh adalah kegiatan ekonomi berupa distribusi atau perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menawarkan barang kepada konsumen. Nah, contohnya itu pedagang menjual pakaian, sembako, atau alat tulis. Nah, yang ketiga itu menabung uang. Nah, menabung uang adalah kegiatan menyimpan sebagian pendapat untuk digunakan di masa depan. Nah, tujuannya itu menabung antara lain untuk keamanan keuangan, kebutuhan mendadak, pendidikan, ataupun modal usaha. Dalam ekonomi syariah, menabung dilakukan dengan sistem yang sesuai syariat Islam tersebut. Yang selanjutnya meminjamkan dana adalah kegiatan memperoleh sejumlah uang dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan kewajiban mengembalikannya sesuai perjanjian. Dalam ekonomi syariah, pinjaman tidak boleh mengandung riba atau bunga yang memberatkan. Nah, selanjutnya bekerja mencari penghasilan adalah aktivitas manusia untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bekerja sebagai pegawai, petani, pedagang, guru, ataupun membuka usaha sendiri. Nah, dalam Islam, bekerja termasuk ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan jujur. Yang terakhir, melakukan transaksi secara online adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti handphone atau komputer. Contohnya, belanja di marketplace, transfer uang melalui mobil banking, dan pembayaran digital.
Nah, dalam ekonomi syariah, transaksi online harus tetap jujur, jelas, dan tidak mengandung penipuan. Yang selanjutnya itu, di dalam Islam, semua kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan membahas yang pertama, pengertian ekonomi syariah secara mendalam. Yang kedua, tujuan ekonomi syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang keempat, larangan dalam ekonomi syariah. Yang kelima, contoh penerapannya. Yang keenam, serta dasar hukum ekonomi syariah menurut Islam dan hukum di Indonesia. Baik, di sini kita akan masuk yang pertama ke pengertian ekonomi syariah. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau kerjasama usaha sesuai syariat Islam tersebut. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan di nasabah serta masyarakat tersebut. Adapun pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Koperasi syariah mengutamakan kerjasama, tolong-menolong, keadilan, dan kesejahteraan anggota tanpa menggunakan sistem riba atau bunga tersebut. Pengertian Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai syariat Islam. Dalam penggadaian syariah, barang dijadikan jaminan tanpa adanya bunga pinjaman. Biaya yang dikenakan biasanya berupa biaya penitipan atau pemeliharaan barang tersebut. Pengertian asuransi syariah. Yang pertama, asuransi takaful keluarga adalah sistem perlindungan atau penanggungan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Peserta saling membantu melalui dana bersama
untuk menghadapi risiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, atau kematian. Pengertian pasar halal. Pasar halal adalah tempat atau sistem perdagangan yang menyediakan produk dan jasa yang halal serta sesuai dengan syariat Islam. Produk yang dijual harus bebas dari unsur haram, aman digunakan, dan diproses secara halal tersebut. Selanjutnya, pengertian investasi syariah. Bursa Efek Indonesia menyediakan investasi syariah, yaitu kegiatan menanam modal pada. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pengertian pegadaian dari syariahnya. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai syariat Islam. Nah, dalam penggadaian syariah, barang ini dijadikan jaminan tanpa adanya bunga pinjaman. Dia yang dikenakan biaya berupa biaya penitipan atau pemeliharaan barang tersebut. Adapun pengertian asuransi syariahnya. Nah, asuransi tafakul keluarga adalah sistem perlindungan atau penanggungan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam, peserta saling membantu melalui dana bersama untuk menghadapi risiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, atau kematian. Adapun pengertian pasar halal. Bursa Efek Indonesia menyediakan investasi syariah, yaitu kegiatan menanam modal pada usaha atau instrumen keuangan yang sesuai prinsip Islam. Investasi syariah dilakukan tanpa riba, perjudian, penipuan, dan usaha haram. Nah, contohnya tuh saham syariah, suku, dan reksadana syariah. Adapun pengertian bisnis digital berbasis syariah. Nah, bisnis digital berbasis syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan melalui teknologi digital Islam, digital dan internet dengan tetap mengikuti aturan Islam tersebut. Bisnis ini harus mengutamakan kejujuran, transparansi, produk halal, dan tidak mengandung penipuan atau riba tersebut. Adapun pengertian kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, pengertian membeli makanan ini adalah kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berupa makanan dan minuman agar tubuh memperoleh energi dan kesehatan tersebut. Terus ada pengertian menjual barang. Nah, menjual barang adalah kegiatan menawarkan produk kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan atau pendapat. Nah, pengertian menabung uang. Dan menabung uang adalah kegiatan menyimpan sebagian pendapat untuk kebutuhan masa depan, keadaan darurat, pendidikan, atau modal usaha. Adapun pengertian meminjam dana. Nah, meminjam dana kegiatan memperoleh sejumlah uang dari pihak yang lain yang nantinya harus dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya pengertian bekerja mencari penghasilan. Bekerja mencari penghasilan adalah kegiatan manusia
melakukan pekerjaan atau usaha mendapatkan guna memenuhi kebutuhan hidup. Adapun pengertian transaksi online-nya. Nah, transaksi online adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti telepon genggam atau komputer. Terus pengertian ekonomi secara umum. Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, selanjutnya pengertian syariah. Nah, syariah adalah aturan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan. Nah, adapun pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, keberkahan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi konvensional. Nah, pasti teman-teman belum mengetahui kan apa itu pengertian ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang lebih menekan pada keuntungan materi, kebebasan individu, dan mekanisme pasar tanpa didasarkan langsung pada aturan agama. Nah, beda ya teman-teman pengertian ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, yang ekonomi syariah tadi dia tuh ya sistem ekonomi yang dijalankan dengan ajaran Islam untuk menciptakan tujuannya, yang mana tujuan itu ada 4, keadilan, kesejahteraan, keberkahan, dan kemasyarakatan masyarakat. Nah, yang mana mereka tuh sesuai dengan hadisnya. Nah, kalau konvensional ini dia tuh lebih menekan pada keuntungan materi, kebebasan individu, dan mekanisme pasar tanpa didasarkan pada aturan agama. Kalau ekonomi syariah dia sesuai hadis dan Al-Quran ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian riba. Nah, teman-teman pasti sering mendengarkan apa itu riba. Terus tuh apalagi sekarang itu di zaman modern. Nah, riba itu adalah tambahan atau keuntungan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang tertentu yang dilarang dari Islam.
Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Ketika pihak A meminjam uang kepada pihak B dan pihak B mengasih minjam tapi dengan syarat dipulangkannya itu lebih. Contohnya seperti pihak A meminjamkan uang 10 juta dan pihak B meminta pengembalian uangnya itu sebesar 11 juta. Jadi itulah yang dinamakan riba teman-teman, yang dimana dibungakanlah uang tersebut dari pihak A yang dipinjamkan dan dipulangkan kepada pihak B dengan bunga sebesar 1 juta. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengertian gerahar. Gerahar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya pengertian maisir. Maisir adalah kegiatan perjudian atau permainan untung-untungan yang memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas dan sangat dilarang dalam Islam ya teman-teman. Selanjutnya pengertian ijma. Nah, pasti teman-teman agak kurang agak belum pernah mendengar kata-kata ijma. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dia pengertian kias. Nah, kias ini adalah metode penetapan hukum Islam dengan membandingkan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian hadis. Nah, teman-teman pasti sudah mendengarkan pengertian hadis itu gimana. Nah, pengertian hadis itu dia tuh segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad dijadikan pedoman hidup sebagai Islam. Jadi kita di sini akan membahas tentang ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan pedoman Al-Quran, hadis, ijma, dan kias yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Nah, ekonomi itu dia mengatur bagaimana manusia mencari, mengelola, menggunakan, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Allah SWT agar terciptanya kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Nah, dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi itu tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar syariat Islam tertentu. Ekonomi syariah memandang bahwa harta itu dia tuh hanya titipan dari Allah yang harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Manusia diberi kebebasan untuk bekerja, berdagang, dan menjalankan usaha, tetap harus memperhatikan nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap transaksi tersebut. Nah,
Ekonomi itu dia berbeda dengan ekonomi konvensional yang saya jelaskan di atas tadi. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu yang ekonomi konvensional itu dia lebih menekan keuntungan materi dan kebebasan individu tersebut. Ekonomi syariah itu dia lebih menekan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jadi dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan jujur. Yang terakhir, melakukan transaksi secara online adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti handphone atau komputer. Contohnya, belanja di marketplace, transfer uang melalui mobil banking, dan pembayaran digital. Nah, dalam ekonomi syariah, transaksi online harus tetap jujur, jelas, dan tidak mengandung penipuan. Yang selanjutnya itu, di dalam Islam, semua kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan membahas yang pertama, pengertian ekonomi syariah secara mendalam. Yang kedua, tujuan ekonomi syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang keempat, larangan dalam ekonomi syariah. Yang kelima, contoh penerapannya. Yang keenam, serta dasar hukum ekonomi syariah menurut Islam dan hukum di Indonesia. Baik, di sini kita akan masuk yang pertama ke pengertian ekonomi syariah. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau kerjasama usaha sesuai syariat Islam tersebut. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan di nasabah serta masyarakat tersebut. Adapun pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah Islam. Koperasi syariah mengutamakan kerjasama, tolong-menolong, keadilan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog, guys.